Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya semuanya pasti dalam keadaan sehat-sehat aja. Dan bersama saya Andre Harapurba, inilah FJF News minggu ini. Nah, walaupun kita dalam social distancing dan di rumah aja, tapi kita bisa tetap bersekutu bersama-sama di iCare kita masing-masing melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia seperti Zoom dan yang lain-lain. Jadi, bagi saudara-saudara semua, pastikan tetap terkoneksi dengan yang lain di dalam iCare. Untuk mendukung operasional gereja FJF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan persepuluhan ucapan syukur dan persembahan lain-lain melalui rekening sebagai berikut. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam memberikan persembahan melalui transfer rekening, dapat memberikan persembahan melalui iCare Leader Saudara atau melalui Sekretariat FJF Pekanbaru. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan melalui transfer rekening gereja atau melalui Sekretariat FJF Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan diakonia untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Dan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari telah sampai ke satelit-satelit gereja kita di Palas, Karya Indah, dan Siak. Berikut cuplikannya. Demikian FJF News minggu ini, dan sebentar lagi kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita akan dilayani oleh tim FJF Praise FJF Pekanbaru, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Yovinter Syam. Enjoy the service and God bless you. Shalom saudara, saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini
Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Bersama-sama katakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ku bersyukur Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Bersama-sama kita katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap janji Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan tangan Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan hingga saat ini. Kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Ku percaya Kau selalu ada, sekalipun di dalam kesesatan, di dalam kesedihan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dan meminta pertolongan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian dalam segala sesuatu, sehingga firman yang kita pelajari, yang kita baca, bisa mengubahkan hidup kita dan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Ajarlah kami kebenaran-Mu. Nyatakanlah kesalahan kami, karena kami tidak luput daripada kesalahan. Perbaikilah kelakuan kami yang salah di hadapan-Mu dan sesama kami. Dan didiklah kami di dalam kebenaran-Mu. Kami rindu setiap firman yang akan kami pelajari. Kami tanamkan dalam hati kami renungkan dan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di dalam menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah guru besar kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab tentang seorang laki-laki yang pernah hidup di muka bumi ini. Laki-laki itu mempunyai karakter yang baik. Dia adalah seorang yang sukses di dalam pekerjaannya. Dan dia juga pernah mengalami kehilangan dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami kehilangan harta dalam sekejap. Harta yang dia sudah kumpulkan tahun demi tahun dari hasil jerih lelahnya, hilang dalam sekejap. Dia juga pernah mengalami kehilangan anak-anak yang dia kasihi, yang dia cintai. 10 anak-anaknya mati seketika, ditimpa bangunan yang roboh. Bukan sekedar itu, dia juga pernah menderita penderitaan badani. Barah busuk yang menimpa kepalanya sampai dengan ujung kakinya. Tetapi di dalam semuanya itu, dia tetap kuat. Dia tetap sabar menjalaninya. Dan dia tetap bertekun di dalam kesalehannya. Siapakah dia? Dia adalah Ayub. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari kisah Ayub. Mari kita membaca di dalam pasal pertama kitab Ayub, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat pertama dimulai dengan memperkenalkan nama Ayub dan karakternya. Saya percaya karakter menjadi satu hal yang penting, sehingga penulis kitab Ayub menaruh karakter itu di ayat yang pertama. Bahkan karakter Ayub menjadi topik pembicaraan Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat biografi daripada Ayub itu sangat lengkap dituliskan. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki harta benda yang sangat melimpah, yaitu 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak dalam jumlah yang besar. Tetapi hal-hal ini tidak menjadi topik pembicaraan Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Tuhan hanya membicarakan tentang karakter daripada Ayub. Berarti saya mau katakan karakter Ayub menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap orang di muka bumi dengan karakter yang terpuji.
Tuhan memperhatikan bumi ciptaannya yang ada manusia di dalamnya. Manusia-manusia itu yang Tuhan perhatikan adalah karakter selama dia hidup di muka bumi. Jelas Tuhan mengatakan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan membicarakan tentang 4 karakter Ayub. Ayub adalah pribadi yang saleh. Ayub adalah pribadi yang jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Sangat lengkap Tuhan menceritakan tentang karakter daripada Ayub. Bapak Ibu Saudara, bumi banyak diwarnai dengan karakter-karakter manusia yang tercela. Bumi dipersulit, bumi diperkeruh, dan bumi dipersukar oleh karena karakter manusia yang tercela di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di situ penuh dengan 18 karakter manusia akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada akhir hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat saudara, karakter manusia akhir zaman. Mereka akan membual, akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 18 karakter manusia akhir zaman sangat bertolak belakang daripada karakter Ayub. Saudara, karakter yang tercela itu tidak memuliakan nama Tuhan. Banyak kali nama Tuhan dihujat oleh karena karakter manusia yang tercela di hadapannya. Saudara, pada saat kita hidup di dalam dunia ini, mari kita membangun hidup kita untuk mempunyai karakter yang mulia di hadapan Tuhan dan sesama kita. Poin yang pertama yang kita pelajari di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-8 dari kisah Ayub, pentingnya membangun karakter selama kita hidup. Saudara, manusia mengenal kita dengan karakter seperti apa? Jangan sampai manusia sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita mengenal kita dengan karakter seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jangan sampai orang mengenal kita dengan karakter pemalas. Jangan sampai orang mengenal kita dengan karakter pemarah. Jangan sampai orang mengenal kita dengan karakter yang suka tersinggung. Jangan sampai orang mengenal kita dengan karakter suka meminta-minta dan meminjam kanan kiri. Bapak Ibu Saudara, karakter-karakter seperti ini bukan karakter yang baik, melainkan karakter yang buruk. Selama kita hidup di muka bumi ini, mari kita membangun hidup kita sehingga karakter kita merupakan karakter yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Karena itu akan menjadi berkat, dan suatu saat nanti kita dipanggil, kita akan dikenang sebagai orang yang mempunyai karakter yang terpuji. Ayub sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Dia sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Tetapi kisahnya, karakternya masih dibicarakan, masih dikotbahkan, dan menjadi inspirasi bagi saudara dan saya. Ada satu tulisan yang pernah saya baca, Bapak Ibu Saudara. Tulisan itu sangat baik sekali. Dikatakan, perhatikanlah pikiranmu, karena itu akan menjadi kata-katamu. Perhatikanlah kata-katamu, karena itu akan menjadi perilakumu. Perhatikanlah perilakumu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dan perhatikanlah kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dan perhatikanlah karaktermu, karena itu akan menjadi masa depanmu. Poin yang kedua yang akan kita belajar dari kisah Ayub adalah pentingnya
peranan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kitab Ayub pasal pertama dikatakan demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Pentingnya peranan Tuhan dalam kehidupan kita, dan hari ini kita membicarakan tentang Ayub. Saudara, iblis berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub, baik itu pribadinya, rumahnya, pekerjaannya, telah kau jagai dengan satu pagar. Saya percaya di rumah kita ada yang memiliki pagar, karena pagar itu salah satu fungsinya adalah sebagai pembatas rumah kita dan juga membuat kita aman rumahnya. Ada yang rumahnya langsung dikerangkeng dengan pagar yang cukup banyak sampai dengan atas-atas dikerangkeng supaya aman. Saudara, ada satu pagar yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Pagar yang Tuhan buat, yaitu pagar perlindungan daripada Tuhan. Di dalam ayat ke-10 jelas, Tuhan memagari Ayub, pribadi Ayub dipagari, rumah tangganya dipagari, pekerjaannya dipagari, dan Tuhan memberkati semua itu. Saudara, ada satu pagar yang Tuhan buat pribadi kita, buat rumah tangga kita. Kalau hari ini hidup kita bisa aman, itu semua karena ada peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Peranan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Peranan Tuhan di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam apa yang kita kerjakan. Dan selalu berhasil. Saya mau katakan, di situ ada peranan Tuhan yang sangat penting. Bersyukur oleh karena apa? Tuhan melindungi dengan pagarnya. Tuhan memberikan keamanan dengan kekuatannya. Kita lihat bagaimana pada saat Tuhan tidak lagi membuat pagar sekeliling Ayub, dan Tuhan mencabut pagar itu. Tuhan mencabut perlindungannya daripada Ayub. Tuhan mencabut berkatnya daripada Ayub. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Ayub dibuat Tuhan berhasil, dan apa yang Ayub miliki Tuhan tambah-tambahkan di negeri itu semua karena berkatnya Tuhan. Tetapi cerita selanjutnya, bagaimana Tuhan mencabut itu semua, dan iblis berkata demikian, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, mungkin ada yang bertanya kepada saya, mengapa kok Tuhan membuka pagar perlindungannya daripada Ayub? Kenapa Tuhan tidak lagi berperan penting dalam menjaga Ayub, memelihara kehidupan Ayub? Sebenarnya Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita semua pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Karena pekerjaan iblis adalah dari awalnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menceritakan dengan jelas kepada kita semua tentang perbuatan iblis. Betapa mengerikannya sekali ketika Tuhan mencabut pagar perlindungannya. Betapa mengerikan sekali ketika Tuhan tidak lagi menjaga hidup saya, hidup saudara dan saya, hidup keluarga kita. Betapa mengerikannya sekali ketika Tuhan tidak lagi membuat pagar perlindungan di setiap harta benda kita yang kita miliki. Ketika iblis pergi dari hadapan Tuhan, dia melakukan aksinya. Seperti apa aksinya? Yang pertama, dia memakai orang Sheba. Orang Sheba menyerang dan memukul semua penjaga-penjaga daripada Ayub, merampas lembu sapi dan keledai. Lembu sapi yang jumlahnya ada kira-kira 500 pasang lembu hilang dalam sekejap, dirampas oleh orang-orang Sheba. Yang kedua,
Iblis memakai api yang menyambar dari langit. Mengerikan sekali saudara. Iblis bisa memakai api menyambar dari langit, dikatakan membakar dan memakan habis semua kambing domba yang jumlahnya 7.000 ekor kambing domba itu, dan memakan habis semua penjaga-penjaganya. Yang ketiga, iblis memakai orang Kasdim untuk merampas unta-unta yang jumlahnya 3.000 ekor unta dan membunuh semua penjaganya. Dan yang keempat, iblis memakai angin ribut dari 4 penjuru, merobohkan rumah yang di dalamnya ada anak-anak Ayub sedang berpesta. Dan seketika itu anak-anak Ayub, 7 orang laki-laki dan 3 anak perempuan meninggal di tempat itu. Betapa mengerikannya perbuatan iblis. Ketika Tuhan tidak lagi ada di dalam kehidupan seseorang, maka seseorang itu akan diserang iblis habis-habisan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita bersyukur atas setiap perlindungan Tuhan. Tuhan punya pagar perlindungan. Tuhan punya pagar yang mengamani kita setiap saat selama 24 jam. Kalau kita bisa aman, saya mau katakan itu semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan saja. Pentingnya peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tidak berperan lagi, betapa hancurnya hidup manusia karena dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Saudara, yang ketiga kita akan belajar tentang pentingnya respon yang benar. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-20. Dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang ketiga kita belajar tentang pentingnya respon yang benar. Ayub mempunyai respon yang benar dan sangat baik ketika dia mendengar ada satu peristiwa yang menimpa kehidupannya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena ayat yang ke-16 dikatakan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Ayat 17 dikatakan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Ayat 18 dikatakan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Persoalannya, beritanya, informasinya bertubi-tubi. Orang yang satu sedang berbicara belum selesai, datanglah orang menyampaikan satu kabar yang buruk, kabar yang sangat mengerikan dalam kehidupan Ayub. Ketika Ayub mendengarnya, dikatakan dia mengoyakkan jubahnya, mencukur rambut di kepalanya, tanda dia merendahkan diri. Dan dia sujud menyembah Tuhan. Saudara, Ayub menyembah berarti Ayub tetap mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Ayub menyembah berarti Ayub tetap memposisikan dirinya berada di dalam otoritasnya, di bawah otoritas daripada Tuhan. Ayub menyembah, dia menyembah dalam kemalangan, dan dia mengatakan ke bawah dalam kemalangan sekalipun Tuhan tetap layak mendapatkan penyembahan daripadanya. Tuhan tetap layak mendapatkan penghormatan daripada Ayub. Saudara, mari apapun dalam hidup ini yang kita alami, yang kita dengar, ya, berita-berita yang sangat buruk dalam kehidupan kita, yang menimpa kita, milikilah respon yang benar. Karena sangat penting respon yang benar. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Tuhan tetap layak mendapatkan penyembahan daripada kita. Kita merendahkan hati kita dan kita tetap menyembah Tuhan. Ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, apakah Ayub bisa kembali ke kandungan ibunya? Itu tidak mungkin. Tetapi Ayub ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa dia bersedia berada di dalam keadaan seperti dulu dia keluar dari kandungan ibunya. Dia tidak
mempunyai apa-apa dan dia tidak membawa apa-apa. Ayub ketika keluar dari kandungan ibunya, dia tidak memiliki jubah yang indah. Dia tidak memiliki ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing domba, 500 pasang keledai, dan 500 pasang lembu. Dia tidak memiliki anak-anak. Dan dia flashback mulai dari mana? Bukan dari masa dia susah, tapi mulai dari masa kandungannya. Dia teringat, aku dulu keluar tidak membawa apa-apa. Tidak sehelai benang pun aku pakai di dalam tubuhku. Tetapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ayub tidak berkata Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Dia punya iman yang teguh dan dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan dia percaya Tuhan memberi. Tuhan yang memberi dia anak-anak. Tuhan yang memberi dia unta. Tuhan yang memberi dia kambing domba. Tuhan yang memberi dia budak yang sangat banyak yang membantu pekerjaan dia sehari-hari sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Itu semua karena pemberian Tuhan. Dan Ayub mengatakan demikian, Tuhan yang memberi. Dan dia berkata juga Tuhan yang mengambil. Kalau kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberi kepada kita, kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang sama punya kuasa untuk mengambilnya daripada kita. Kenapa? Karena apa yang kita punya itu sebenarnya milik Tuhan. Tuhan sanggup akan mengambilnya daripada kita. Kapanpun, siap tidak siap, suka tidak suka, Tuhan bisa mengambilnya daripada kita. Ayub tidak berkata bahwa iblis mengambilnya daripada saya, keadaan ini mengambilnya daripada saya. Karena dia percaya tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat. Kalau Tuhan sudah memberikan perlindungan, tidak ada yang satu pun dapat menjebol perlindungan daripada Tuhan. Karena Tuhan melindungi itu sangat aman. Kecuali kalau Tuhan membuka pagar perlindungannya. Dia percaya Tuhan yang sanggup mengambilnya dari kehidupannya. Dia berkata, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sadarkah saudara bahwa apa yang kita punya, semua itu berasal daripada Tuhan. Kalau saudara mempunyai baju, sadarkah engkau, itu Tuhan yang memberi. Kalau engkau mempunyai talenta, sadarkah saudara, itu Tuhan yang memberi. Kalau engkau hari ini memakai jam tangan, sadarkah engkau, itu Tuhan yang memberi. Saudara mungkin punya kendaraan, itu Tuhan yang memberi. Saudara bisa nyanyi, itu Tuhan yang memberi. Saudara bisa memberi orang lain, itu pun pemberian daripada Tuhan. Tetapi Tuhan juga punya kuasa mengambilnya daripada kita. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, 3 hal kita belajar dari kisah Ayub. Yaitu pentingnya membangun karakter selama kita hidup di dalam dunia ini. Pada saat kita mempunyai karakter yang baik, yang mulia, maka kita akan menjadi berkat bagi sesama kita dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, pentingnya peranan Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan tidak memainkan peranannya sebagai pelindung kita, sebagai pribadi yang mengasihi kita, betapa mengerikannya kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan mencabut perannya daripada Ayub. Dia tidak lagi melindungi Ayub, maka Ayub dihancurkan oleh iblis dengan sehancur-hancurnya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diberikan pagar perlindungan daripada Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Yang ketiga, pentingnya respon yang benar ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kita mendengar kabar duka, kita mendengar kabar penderitaan, kita mendengar kabar kesukaran. Pentingnya respon yang benar untuk tetap menyembah Tuhan. Untuk tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berkuasa mengambil daripada kita. Karena apa yang kita punya, semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya renungan firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita simpan di dalam hati dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita dan kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran yang kami baca pada pagi hari ini, yaitu dari kisah Ayub. Betapa Ayub mempunyai karakter yang baik dalam kehidupannya. Hanya karakter yang terpuji yang Tuhan perhatikan ketika manusia hidup di muka bumi ini.
Karena ada banyak manusia-manusia yang mempunyai karakter yang tidak terpuji, karakter yang buruk, bukan yang baik. Karakter buruk itu yang mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, sebagai kami hidup, kami ada di muka bumi ini, kami rindu membangun hidup kami. Membangun karakter yang baik, yang terpuji, yang mulia, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kami belajar untuk kami mempunyai iman di mana Tuhan adalah Tuhan yang berperan penting dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya peranan Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan mempunyai satu peranan dalam melindungi kami dan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga belajar bagaimana kami punya respon yang benar ketika kami mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hidup kami. Biarlah kami tetap menyembah Engkau, karena Engkau layak mendapatkan penyembahan. Bukan pada saat kami menerima berkat-Mu, tapi pada saat kami mengalami sesuatu yang buruk sekalipun dalam kehidupan ini, Bapa. Engkau layak mendapatkan penerimaan sembah dan puji kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Super Sunday Online Service IFJF Pekanbaru hari ini. Saya percaya pasti kita semua diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk didoakan, dapat menghubungi layanan doa sebagai berikut. Tim pastoral dan tim doa IFJF Pekanbaru pasti akan berdoa untuk saudara. Demikian Super Sunday Online Service kita minggu ini. See you next time and God bless you.